Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-26, yaitu masih tentang pengolahan data kelompok, dan kita akan membahas parameter statistika data kelompok lainnya, yaitu langkah, pagar dalam, pagar luar, dan pencilan. Simak terus video ini sampai akhir. Kita masih di tahap keempat dari statistika data kelompok, yaitu pengolahan data kelompok. Setelah kita membahas parameter statistika, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data, sekarang kita masuk ke ukuran atau parameter statistika lainnya dari data kelompok. Sama halnya pada data tunggal, di data kelompok juga ada yang namanya parameter langkah, pagar dalam, dan pagar luar. Rumusnya pun juga sama persis. Langkah atau L itu rumusnya 3/2 dikali dalam kurung Q3 min Q1. Pagar dalam atau PD rumusnya Q1 min L, dan pagar luar atau PL rumusnya Q3 plus L. Keterangannya, L itu langkah, Q1 dan Q3 nilai kuartil bawah dan kuartil atas, PD itu pagar dalam, dan PL adalah pagar luar. Ya, jadi rumusnya sama persis dengan data tunggal. Berikutnya, pencilan. Ini juga sama. Pencilan adalah nilai data yang sangat berbeda dari sebagian besar kumpulan data. Pencilan bawah merupakan data yang nilainya lebih kecil daripada pagar dalam, atau XI lebih kecil dari PD, sedangkan pencilan atas adalah data yang nilainya lebih besar daripada pagar luar, atau XI lebih besar dari PL. Oke, kita langsung ke contoh soal. Dari contoh pagar itu ini ya, yang sering kali kita gunakan di soal-soal data kelompok, yaitu nilai ulangan matematika 20 siswa di suatu kelas yang tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Tentukan nilai dari A langkah. Langkah itu rumusnya, soal A ya, L sama dengan 3/2 dikali dalam kurung Q3 min Q1. Nah, nilai dari kuartil bawah dan kuartil atas, kalau kalian masih ingat di part-part sebelumnya, kita sudah sempat menghitung nilai kuartil bawah dan kuartil atas dari contoh pagar ini. Nilai Q1, kalau kalian masih ingat, itu sebesar 79,5, dan nilai Q3 itu sebesar 87. Kalau kalian ingin melihat perhitungan nilai Q1 dan Q3 bisa keluar seperti ini, nanti videonya saya taruh linknya di sebelah kanan atas, bisa kalian klik perhitungan untuk kuartil bawah dan kuartil atas. Ini sudah kita bahas di part-part sebelumnya. Sekarang kita langsung masukkan untuk menghitung langkah. Jadi di sini sama dengan 3/2 dikali Q3-nya 87, dikurangi Q1-nya 79,5. Berarti sama dengan 3/2 dikali 87 min 79,5 itu 7,5 ya. Berarti sama dengan 11,25. Berarti kita dapatkan nilai langkah dari data ini adalah 11,25. Kita ke soal B, pagar dalam, PD. Berarti rumusnya Q1 min L. Berarti sama dengan Q1-nya 79,5 min L, L-nya 11,25. Kalau kalian hitung, ini hasilnya adalah 68,25. Jadi kita dapatkan nilai pagar dalam dari data ini adalah 68,25. Kita ke soal C, pagar luar, PL. Rumusnya Q3 plus L. Berarti sama dengan Q3-nya 87 ditambah L 11,25. Berarti 98,25. Jadi kita dapatkan jawaban soal C, nilai pagar luar dari data ini adalah 98,25. Oke, berikutnya kita ke soal D. Jumlah data yang termasuk dalam pencilan bawah dan pencilan atas. Kita mulai dari pencilan bawah. Nah, pencilan bawah, kalau kalian masih ingat, itu adalah nilai data yang kurang dari pagar dalam. Ya kan? XI lebih kecil dari PD. Nah, di sini pagar dalamnya 68,25. Kita lihat ke tabel distribusi frekuensi. Apakah ada nilai yang kurang dari 68,25? Kita lihat di sini. Ini paling kecil itu kan ini, 70 sampai 74. Frekuensinya satu, ada satu orang. Yang lebih kecil dari 68,25, ya nggak ada. Paling rendah 70 kok, ya kan? Berarti di sini pencilan bawahnya tidak ada. Atau jumlah datanya itu 0 berarti ya. Atau 0 gitu.
Berikutnya, pencilan atas. Pencilan atas itu merupakan data dengan nilai lebih dari pagar luar. Pagar luarnya 98,25. Kita lihat di tabel distribusi frekuensi. Di kelas yang terakhir, yang nilai yang tertinggi itu 90 sampai 94. Ada 2 orang. Yang lebih tinggi dari 98,25 berarti tidak ada. Ya kan? Berarti kita jawab juga tidak ada. Atau kalau jumlahnya ya 0. Ngerti ya? Nah, tidak adanya pencilan bawah atau pencilan atas, itu bisa kita definisikan data ini cukup merata. Ya, jadi nilai itu tidak ada yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ya, pencilan itu menunjukkan nilai data yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan sebagian besar nilai data. Di sini cukup merata. Tidak ada nilai data yang lebih kecil dari pagar dalam dan lebih besar dari pagar luar. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.